Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 membahas tentang pendidikan moral di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hairani, MPC Psikologi. Adapun di kelompok 5 kami beranggotakan dari Fania Maria, Mawada, Rabiatul Adawiyah, Arinda Pembiola. Kemudian di dalam video ini bahasan yang kami bahas adalah yang pertama adalah pengertian moral menurut para tokoh, tahapan dalam perkembangan moral, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, dan juga pendekatan dalam pendidikan moral. Pertama, pengertian moral menurut para tokoh. Menurut Gunarsa, moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Kemudian menurut Saper, moral adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Kemudian menurut Rogers, moral adalah aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, keharmonisan, dan juga ketertiban. Kemudian menurut Santrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Santrok juga menjelaskan bahwa perkembangan moral di dalamnya menyangkut perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan peraturan. Kemudian menurut Colbert, moral bersumber dari adanya suatu tata nilai. Tata nilai adalah suatu objek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka kondisi atau potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan nilai atau value yang diinginkan itulah yang disebut moral. Dengan demikian, perkembangan moral individu sangat berkaitan dengan perkembangan sosialnya, di samping pengaruhnya kuat dari perkembangan kognitif, afektif, dan konatifnya. Tahap perkembangan moral. Kohlberg mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu tingkat prakonfesional, konfesional, dan pasca-konfesional. Masing-masing tingkat terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahap yang berkembang secara bertingkat dengan urutan yang tetap. Pertama, tingkat penalaran prakonfesional. Pada penalaran prakonfesional anak pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Tingkat ini biasanya ada pada anak-anak yang berusia 4 hingga 10 tahun. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Pertama, orientasi hukum dan ketaatan. Tahap penalaran moral didasarkan atas hukuman. Anak-anak taat karena orang-orang dewasa menuntut mereka untuk taat. Kedua, individualisme dan tujuan. Tahap penalaran moral didasarkan atas imbalan atau hadiah dan kepentingan sendiri. Anak-anak taat bila mereka ingin dan butuh untuk taat. Apa yang benar adalah apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Kedua, tingkat penalaran konfesional. Internalisasi individual ialah menengah. Seseorang menaati standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka tidak menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Tingkat ini biasanya terjadi pada anak usia 10-13 tahun. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Pertama, norma-norma interpersonal. Seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral. Anak-anak sering mengadopsi standar-standar moral orang tuanya pada tahap ini.
sambil mengharapkan dihargai oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang baik atau seorang laki-laki yang baik. Kedua, moralitas sistem sosial. Pertimbangan-pertimbangan didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, dan kewajiban. Ketiga, tingkat penalaran pasca konfesional. Tingkat ini ialah tingkat tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkat ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seseorang mengenal tindakan-tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Pada tingkat ini terdapat dua tahap. Pertama, hak-hak masyarakat dengan hak-hak individual. Seseorang memahami bahwa nilai-nilai dan aturan-aturan adalah bersifat relatif dan bahwa standar dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. Seseorang menyadari bahwa hukum penting bagi masyarakat, tetapi juga mengetahui bahwa hukum dapat diubah. Seseorang percaya bahwa beberapa nilai seperti kebebasan lebih penting daripada hukum. Kedua, prinsip-prinsip etis universal. Seseorang telah mengembangkan suatu standar moral yang didasarkan pada hak-hak manusia yang universal. Bila menghadapi konflik antara hukum dan suara hati, seseorang akan mengikuti suara hati, walaupun keputusan itu mungkin melibatkan risiko pribadi. Selanjutnya, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perkembangan moral? Yang pertama yaitu perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi, yaitu penalaran yang dalam mengenai hukum moral dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, dan memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas-batas tertentu, perkembangan moral tergantung pada perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang ditimbulkan perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku-perilaku tertentu tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain, itu biasanya dikenal sebagai induksi. Yang ketiga yaitu isu dan dilema moral. Kohlberg dalam teorinya tentang teori perkembangan moral menyatakan bahwa disequilibrium adalah anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dalam upaya membantu anak-anak yang menghadapi dilema semacam itu, Kohlberg menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral satu tahap di atas tahap yang dimiliki anak pada saat itu. Yang terakhir yaitu perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa mereka sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, ketika mereka memiliki efikasi diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Materi yang terakhir yaitu pendekatan dalam pendidikan moral. Menurut Narvaez, pada tahun 2008 terdapat dua pendekatan dalam pendidikan moral, yaitu yang pertama rule ethics dan yang kedua karakter ethics. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang bersifat universal. Narvaez menyebutnya dengan rule ethics. Pendekatan ini menekankan pada apa yang sebaiknya dilakukan pada situasi moral tertentu. Menurut pendekatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan moral reasoning seseorang. Karena pentingnya moral reasoning, maka pendidikan moral lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan moral reasoning berdasarkan prinsip justice dan fairness, seperti belajar memecahkan dilema-dilema moral yang seringkali dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini lebih mengedepankan proses daripada isi dan menganggap faktor lingkungan bukan merupakan faktor penting di dalam membentuk moral reasoning siswa. Pendekatan ini kadang dianggap menggunakan pendekatan tidak langsung terhadap perkembangan moral, sebab
siswa tidak diarahkan secara langsung untuk meyakini atau melakukan suatu perilaku moral. Yang kedua, yaitu pendekatan dalam pendidikan moral, karakter ethics. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang bersifat partikularis atau karakter ethics. Pendekatan ini mengutamakan penguasaan nilai-nilai keutamaan atau virtu yang dianggapnya perlu dan memadai untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Model pendidikan moral dengan pendekatan ini sebenarnya secara tradisional sudah lama diterapkan. Fokus pendidikan moral dengan pendekatan ini lebih pada bagaimana membentuk karakter. Selain karena karakter tersebut tidak dibawa sejak lahir, juga diyakini bahwa perilaku moral seseorang akan konsisten dengan karakter yang dimilikinya. Terima kasih.